pengantar. Isra dan Miraj adalah mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar karena dengan Al-Quran ini menjadi lemahlah segala kemampuan makhluk, di mana tidak ada satupun manusia hingga semua jin sekalipun yang akan mampu membuat semisal Al-Quran. Bahkan, jangankan untuk membuat yang seperti Al-Quran, sekedar untuk menyusun satu ayat saja yang seperti Al-Quran ini, niscaya semua manusia dan jin tetap tidak akan mampu melakukannya. Sementara itu, Isra dan Miraj disebut sebagai mukjizat terbesar karena dengan peristiwa ini menjadi lemah pula lah kemampuan semua makhluk, di mana semua manusia hingga para malaikat pun tidak akan mampu melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Miraj tersebut. Oleh karena itulah, Isra dan Miraj sekalipun satu peristiwa yang terjadi dalam waktu bersamaan, namun ceritanya dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada dua surat yang berbeda. Isra, yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dalam Masjid Al-Haram di Makkah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra 17:1. Sedangkan Miraj, yakni naiknya Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh terus ke Sidratul Muntaha hingga ke Arsy bertemu Tuhan, kisahnya disebutkan dalam surat Al-Najm 53:13-18. Penyebutan kisah Isra dan Miraj dalam dua surat yang berbeda memberi kesan bahwa Isra dan Miraj sejatinya adalah dua mukjizat yang berbeda. Isra adalah mukjizat bagi penduduk bumi, artinya tidak akan ada manusia yang mampu melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina dan kembali lagi ke Makkah secepat yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra tersebut. Sementara, Miraj adalah mukjizat bagi semua penduduk langit, artinya jangankan manusia dan jin, para malaikat sekalipun hingga malaikat Jibril yang merupakan pimpinan para malaikat dan malaikat yang paling mulia juga tetap tidak akan mampu melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Miraj tersebut. Bukankah disebutkan dalam banyak sumber bahwa Jibril hanya bisa menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Miraj tersebut sampai Sidratul Muntaha saja? Sementara perjalanan menuju Arsy untuk menemui Tuhan, maka Jibril tidak mampu lagi mengikutinya. Buku ini berupaya mengungkap secara lebih detail kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sangat menakjubkan ini dengan menggalinya dari beberapa sumber yang otoritatif. Paparan kisah perjalanan Isra dan Miraj ini tentulah bukan dongeng sebelum tidur atau hasil dari imajinasi liar penulis. Akan tetapi, semuanya adalah bersumber dari riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Semoga kehadiran buku ini bisa memberi manfaat kepada para pembaca, karena buku ini tidak hanya sekedar paparan kisah, namun juga dilengkapi dengan pelajaran dan itibar untuk diterapkan dalam kehidupan. Padang, Mei tahun 2018. Dr. Sofyan Hadi, SS, MA, Ma, Ham. Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW, mukjizat agung. Isra dan Miraj adalah salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan agung dalam perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa digambarkan serta akan lemahlah kemampuan akal untuk menerima penjelasannya. Namun demikian, ia benar-benar peristiwa yang nyata dan dialami Rasulullah SAW. Kisah perjalanan Isra dan Miraj dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dua surat berbeda di dalam Al-Quran. Perjalanan Isra, perjalanan bumi, disebutkan dalam surat Al-Isra 17:1. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara itu, kisah Miraj naik ke langit disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Najm 53:13-18. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. 13 yaitu di Sidratil Muntaha. 14 di dekatnya ada surga tempat tinggal. 15 Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. 16 penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. 17 sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. 18 disebutkannya kisah Isra dan Miraj ini secara terpisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan memberikan isyarat bahwa kedua bentuk perjalanan ini adalah perjalanan untuk tujuan yang berbeda sekalipun substansinya sama, yaitu untuk memperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di langit maupun di bumi.
Perbedaan tempat penyebutan kedua peristiwa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua surat berbeda memberikan isyarat bahwa kedua perjalanan ini adalah dua mukjizat yang berbeda. Jika Isra adalah perjalanan yang merupakan mukjizat yang tidak satupun penduduk bumi yang mampu melakukannya, maka Miraj adalah perjalanan luar biasa dan merupakan mukjizat yang penduduk langit pun tidak akan mampu melakukannya. Bukankah disebutkan bahwa Jibril hanya mampu berjalan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Sidratul Muntaha, sementara perjalanan berikutnya hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa melakukannya untuk bertemu langsung dengan Tuhan di tempat yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dikarenakan perjalanan ini merupakan mukjizat agung, wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dia memulai ayatnya dengan ungkapan ta'ajub kekaguman, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah, seperti terlihat dalam ayat di atas. Demikian itu, karena memang Isra dan Miraj adalah peristiwa yang ajaib dan luar biasa serta sangat sulit diterima kebenarannya jika hanya diukur dengan ukuran akal dan logika. Perjalanan Isra dan Mirajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi bukti nyata kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu dikarenakan pertemuan tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Nabi Musa misalnya, yang jika hendak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala harus meminta izin dan mengadakan perjanjian terlebih dahulu, seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf 7:142. Artinya, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Isra dan Miraj sendiri terdiri dari dua kata, Isra, yang secara harfiah berarti perjalanan di malam hari dan Miraj yang berarti anak tangga yang dipakai untuk naik. Dengan demikian, Isra dan Miraj berarti perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Haram di Makkah hingga Masjid Al-Aqsa di Palestina dan terus naik menghadap Tuhan hingga sampai batas terjauh yang bisa dicapai makhluk yaitu Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan banyak hal yang disaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya kepada hambanya yang muhsin. Itulah kenapa di akhir surat Al-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan sebutan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya yang terbaik muhsin seperti dalam ayat 128 surat Al-Nahl. Artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tujuan Isra dan Miraj. Memang tujuan utama dari peristiwa Isra dan Miraj ini adalah untuk menjemput perintah salat fardu yang 5 waktu. Namun, terdapat beberapa tujuan lainnya seperti agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini seperti dalam ungkapan linurayahu min ayatina. Selain itu, tujuan yang tidak kalah pentingnya dari perjalanan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang ketika itu sedang berduka. Seperti diketahui, ketika itu dalam waktu bersamaan beliau ditinggal dua sosok yang paling dicintainya yaitu Khadijah istri tercinta yang dengan penuh kesetiaan menemani beliau menghadapi masa-masa sulit selama 25 tahun dan Abu Talib paman yang selalu melindungi dan membela beliau sejak usia 8 tahun. Khadijah adalah sosok istri yang tidak akan pernah tergantikan posisinya di hati beliau oleh wanita manapun. Selama 25 tahun menemani Rasulullah yang lebih banyak sulitnya dibandingkan senangnya, namun tidak sekalipun Khadijah menampakkan wajah kesal dan menyesal. Wajar, jika selama menikah dengan Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun berkeinginan untuk berpoligami pada saat semua laki-laki boleh memiliki istri tanpa batas ketika itu. Bukan karena cantik dan baiknya paras Khadijah, karena dia menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 40 tahun. Namun, disebabkan cinta tulus dan kesetiaan Khadijah yang tidak akan bisa dilukiskan dengan kata-kata. Wajar pula, jika di akhir hayat beliau Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan tentang istana Khadijah di sorga. Demikian seperti disebutkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah. Artinya, Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ini Khadijah datang membawa bejana berisi lauk dan makanan. Maka apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam Tuhan dan salamku kepadanya. Sampaikan berita gembira kepadanya bahwa rumahnya di sorga dari permata sudah siap. Di sana tidak ada lagi rasa capek dan penat yang akan dirasakannya."
Berbeda dengan sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang dinikahi setelah wafatnya Khadijah yang terkadang pernah menampakkan wajah kurang puas dengan apa yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks duniawi. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan ayat terkait sikap mereka ini sekaligus menegur mereka, seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab 33:28. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu petik terbalik dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Khadijah di dekat istri beliau yang lain, hingga suatu kali Aisyah pernah cemburu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepadanya, artinya, sungguh dia telah membenarkanku saat semua manusia mendustakanku, dia telah menolongku. Dengan segenap harta dan jiwanya ketika semua orang menghinakanku, dia telah beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku dan dia telah menghiburku saat aku terasing sendirian. Wajar ketika Khadijah wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sementara itu, pada pihak lain Abu Talib adalah paman yang dengan segenap jiwa dan raganya dikerahkan untuk membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semasa hidupnya, tidak seorang pun orang kafir Quraisy berani mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, orang kafir Quraisy mencoba mendekati Abu Talib dengan membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta, tahta dan wanita, agar beliau meninggalkan dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas kepada paman beliau. Artinya, wahai paman, demi Allah jikalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, supaya saya tinggalkan urusan ini, niscaya tidak akan saya tinggalkan sampai aku menang atau aku binasa karenanya. Mendengar jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib berkata, teruskanlah wahai anakku, saya akan berada di depanmu sebagai penolong dan pembela. Saya menjamin bahwa tidak seorang pun yang menyakitimu, kecuali akulah orang pertama mencari dan menemukannya. Begitulah perlindungan Abu Talib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajar ketika paman beliau ini wafat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesedihan yang mendalam. Apalagi kematian paman beliau tersebut hanya berjarak beberapa hari saja dengan meninggalnya Khadijah. Maka perjalanan Isra dan Miraj ini merupakan hiburan untuk beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa Allah selalu bersama beliau dan tidak sedikit pun meninggalkan makhluk terbaiknya dan merupakan kekasihnya. Tahun duka cita Am al-Husni. Perjalanan Isra dan Miraj sendiri menurut satu riwayat terjadi pada malam Senin 27 Rajab tahun ke-10 kerasulan beliau. Tahun itu dalam sejarah Islam dikenal sebagai tahun duka cita Am al-Husni bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kesedihan beliau atas wafatnya dua orang yang beliau kasihi, Khadijah dan Abu Talib sebagaimana telah disebutkan. Setelah kematian Abu Talib, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering dikawal oleh paman beliau Hamzah dan Jafar dikarenakan semakin meningkatnya intimidasi dan perlakuan buruk yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum kafir Quraisy. Begitu juga sejak ditinggal istrinya Khadijah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali tidur di Masjid Al-Haram untuk menenangkan hati beliau. Oleh karena itulah, perjalanan Isra dan Miraj ini dimulai dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Hal itu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika sedang ditimpa kesulitan dan kesedihan hendaknya kita semakin mendekat ke rumah Allah karena disitulah ada ketenangan dan keamanan. Operasi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa pada malam terjadinya peristiwa Isra dan Miraj tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di Masjid Al-Haram diapit kedua pamannya Hamzah dan Jafar. Malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengangkat Nabi, kemudian beliau dibaringkan di dekat Zamzam. Malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluarkan hatinya. Malaikat Jibril kemudian meminta 3 bejana air Zamzam kepada Mikail untuk membersihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kotoran yang ada di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penyakit rohani dibuang, termasuk kantong hitam Al-Alakat Al-Sauda yang merupakan rumah syaitan yang ada di hati setiap manusia juga diangkat dari hati beliau. Wajar kemudian jika syaitan tidak kuasa menggoda dan menghadapi beliau. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak dibersihkan sebanyak 3 kali. Pertama, ketika beliau masih berumur sekitar 4 tahun saat diasuh oleh Halimah, di mana saat beliau bermain bersama teman satu susuan dengannya di belakang rumah, malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membelah dada beliau. Kedua, saat beliau akan menerima wahyu di Gua Hira, malaikat Jibril juga membedah dan membersihkan dada beliau.
Ketiga, saat hendak diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Miraj, kembali dada beliau dibedah dan hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibedah dan dibersihkannya hati Nabi Muhammad SAW sebelum dibawa menghadap dan menemui Tuhan, sekaligus juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa hendaknya setiap muslim yang bermaksud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membersihkan dirinya lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada zat yang maha suci, dan secara pasti yang akan boleh dan bisa menemuinya juga sesuatu yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha bersih hanya akan menerima perkara-perkara yang bersih pula. Hal itu salah satunya ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya dalam surat Fatir 35:10. Artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Setelah hati Nabi Muhammad SAW dicuci 3 kali dengan air Zam-Zam, maka dimasukkanlah ke dalam hati tersebut hilman, sifat santun, ilman ilmu, yakinan keyakinan, dan islaman ketundukan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dalam konteks kemanusiaan merupakan manusia yang paling santun, paling mengetahui, paling yakin dan paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembedahan dada Nabi Muhammad SAW, penyucian hatinya dari segala kotoran rohani serta dipenuhinya dada beliau dengan hilman, ilman, yakinan dan islaman, inilah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan alam nasyirah laka sadaka, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu, seperti dalam surat Alam Nasyirah 94:1. Setelah selesai pembersihan hati Nabi Muhammad SAW, kembali dada beliau dijahit seperti sedia kala tanpa meninggalkan bekas sedikit pun di tubuh beliau. Sebagai penutup, malaikat Jibril memberikan stempel khatam Nabiyyin, penutup seluruh nabi, di punggungnya. Salat 2 rakaat. Berikutnya, malaikat Jibril menjemput kendaraan yang akan digunakan melakukan perjalanan Isra dan Miraj yang bernama Burak Kilat ke sorga. Diriwayatkan binatang yang bernama Burak tersebut ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigal kuda. Dia memiliki 2 sayap di kedua pahanya, satu langkahnya adalah sejauh capaian mata memandang, jika ia melewati jalan mendaki kedua kakinya otomatis menjadi panjang, dan ketika menurun kedua tangannya otomatis panjang sehingga kondisi punggungnya selalu rata sehingga menjadikan penunggangnya dalam kondisi tenang dan nyaman. Nabi Muhammad SAW mengendarai Burak dengan didampingi Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah kawasan yang memiliki banyak pohon korma, maka Jibril menyuruh Buruk berhenti dan meminta Nabi Muhammad turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Nabi SAW pun melaksanakan salat 2 rakaat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Jibril bertanya, "Hai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau salat?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Jibril berkata, "Engkau salat tadi di tanah yang baik dan subur, kelak engkau akan pindah ke negeri itu." Ternyata Nabi Muhammad SAW berhenti dan salat di Yasrib, kemudian diganti namanya dengan Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Tidak lama kemudian, Jibril meminta kembali Burak untuk berhenti dan menyuruh Nabi Muhammad untuk turun dan melaksanakan salat 2 rakaat seperti sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun turun dan melaksanakan salat 2 rakaat kemudian kembali meneruskan perjalanan. Di perjalanan Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah dia tahu di mana salat, dan seperti sebelumnya beliau juga menjawab tidak tahu. Malaikat Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan salat di Madian di dekat pohon Musa As. Pohon itu adalah tempat di mana Nabi Musa As duduk dan beristirahat sambil kebingungan dalam pelariannya dari Mesir hingga Allah memberikan petunjuk kepadanya di bawah pohon tersebut, seperti diceritakan dalam surat Al-Qasas 28:22-24. Artinya, dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." 22. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." 23. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." 24.
Tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, Jibril kembali memerintahkan Burak berhenti dan meminta Nabi Muhammad SAW kembali turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Dalam perjalanannya kembali Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tempat yang dia berhenti dan melaksanakan salat. Nabi Muhammad SAW kembali menjawab bahwa beliau tidak tahu tempatnya dan Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan salat di Bukit Tur Sina tempat Musa pernah bermunjat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya disebutkan dalam surat Al-Qasas 28, 29-30. Artinya, maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." 29. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." 30. Tidak berapa lama berjalan, kembali Jibril menyuruh Nabi turun dan salat 2 rakaat. Sama seperti sebelumnya, setelah selesai dan melanjutkan perjalanan, pertanyaan yang sama diajukan Jibril dan jawaban yang sama juga disampaikan Nabi, yaitu beliau tidak tahu tempat tadi berhenti untuk melaksanakan salat. Jibril kembali memberitahu bahwa tempat tadi beliau berhenti dan salat adalah Baitul Lahmi, tepatnya di pohon korma tempat Nabi Isa AS dilahirkan ibunya Maryam. Kisahnya disebutkan dalam surat Maryam 19:22-23. Artinya, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. 22. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan." 23. Barangkali, inilah yang menjadi salah satu dalil yang digunakan sebagian ulama yang menganjurkan untuk salat 2 rakaat ketika memasuki tempat-tempat yang suci. Karena itu, tidak sesuatu yang berlebihan jika seseorang mengunjungi makam orang soli atau tempat yang terkait dengan syiar agama Allah, maka seseorang salat sunat sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan tempat itu. Jin Ifrit. Setelah berjalan beberapa lama, Nabi Muhammad SAW melihat kumpulan api dari kejauhan seperti obor. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, apakah api itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah jin ifrit yang suka mengganggu manusia. Mari aku ajarkan engkau kalimat yang bisa memadamkan api itu." Jibril mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, aku berlindung dengan kekuasaan Allah yang mulia dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang turun dari langit dan kejahatan yang naik kepadanya, dari kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan kejahatan yang keluar darinya. Ketika Nabi SAW selesai membaca doa tersebut, tiba-tiba beliau melihat semua api menjadi padam. Doa ini tentu sangat baik dibaca sebagai bentuk perlindungan manusia dari kejahatan jin dan syaitan. Pahala berlipat ganda. Kemudian, Nabi lewat sekelompok orang yang sedang menanam padi. Begitu selesai ditanam, ternyata padi yang di belakang mereka sudah siap untuk dipanen. Mereka pun mulai memanen dan sebelum sampai ke ujung padi yang tadi mereka panen sudah tumbuh kembali dan siap untuk dipanen, begitu seterusnya sehingga mereka tidak berhenti memanennya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umat engkau yang berbuat baik di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mencapai 700 kali lipat." Demikian seperti dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 2:261. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Aroma wangi masyito. Setelah itu, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mencium aroma yang wangi yang seakan beliau tidak pernah mencium aroma yang sewangi ini sebelumnya. Beliau bertanya kepada Jibril dari masa aroma wangi itu berasal. Jibril menjawab bahwa aroma wangi itu berasal dari kuburan Masyitoh, wanita tukang sisir rambut puteri Firaun dan keluarganya. Dikisahkan bahwa ketika Firaun berkuasa yang mengaku diri sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya, terdapat seorang wanita yang bertugas menyisir rambut anak Firaun yang tidak mau menerima ketuhanan Firaun. Dia bersama suaminya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah.
Suatu ketika, saat Masyito menyisir rambut puteri Firaun, tiba-tiba sisirnya jatuh, dan Masyito berkata, "Bimilahi, Taisa Firaun, demi Allah, celakalah." Firaun, anak Firaun kemudian mendengar ucapan Masyito dan dia bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayah saya?" Masyito menjawab, "Ya, Tuhan saya dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Anak Firaun kembali berkata, "Bolehkan hal ini saya sampaikan kepada ayah saya?" Masyito menjawab, "Silahkan, engkau boleh menyampaikannya kepada ayahmu." Anak Firaun pun bergegas menemui ayahnya dan menyampaikan apa yang dia dengar dari Masyito. Firaun pun memanggil Masyito dan mengajukan pertanyaan seperti yang diajukan anaknya. Seperti jawabannya kepada anak Firaun, Masyito kembali menegaskan ucapan kepada Firaun bahwa Tuhannya dan juga Tuhan Firaun, bahkan Tuhan semua alam, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain termasuk Firaun. Firaun pun murka dan memaksa Masyito untuk menarik ucapannya serta memberikan pengakuan akan ketuhanan dirinya. Jika Masyito tidak bersedia, maka dia berserta suami dan anak-anaknya akan direbus dalam kuali besar. Masyito ternyata tidak bergeming dengan keyakinannya, hingga Firaun memerintahkan semua pasukannya untuk segera mengumpulkan kayu bakar dan membuat tungku serta mencari kuali besar. Masyito dan keluarganya kemudian diserat di hadapan banyak orang dan siap untuk direbus satu persatu, kecuali kalau dia mau dan bersedia menarik ucapannya dan mengubah keyakinannya. Giliran pertama yang dibawa ke dekat kuali besar adalah suaminya. Masyito kembali diminta untuk menarik ucapannya, akan tetapi dia kembali menolak hingga suaminya pun dimasukkan ke dalam kuali dengan air yang mendidih. Giliran kedua adalah anak sulungnya yang karena keteguhan Masyito atas keyakinannya juga menyusul bapaknya ke dalam kuali besar. Giliran terakhir adalah Masyito bersama anaknya yang masih bayi dan berada di pangkuannya. Ketika hendak melompat ke dalam kuali yang mendidih itu, tiba-tiba timbul rasa ibanya kepada bayinya hingga dia pun mulai ragu untuk masuk ke dalam kuali tersebut. Melihat Masyito yang sedikit ragu, maka anaknya yang masih bayi tiba-tiba berkata, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu karena engkau berada di jalan yang benar." Maka Masyito